Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Syahab. Saya dari saya adalah ketua kelompok 1 yang mana di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami yang mana judul presentasinya adalah simulasi penggunaan intrusion detection system atau disingkat IDS sebagai kawanan jaringan komputer. Ya, selanjutnya ini adalah nama anggota kelompok. Kita langsung masuk materi 1. Nah, itu pengertian sistem IDS. Nah, pengertian sistem IDS ini adalah sebuah sistem keamanan yang dirancang untuk memantau dan menganalisis aktivitas dalam jaringan komputer atau sistem tertentu guna mendeteksi adanya ancaman serangan yang berpotensi untuk merusak sistem. Nah, IDS ini juga berfungsi sebagai lapisan tambahan dalam sistem keamanan dengan tujuan utama untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tindakan yang tidak diizinkan yang bisa mengganggu integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data dalam jaringan. Nah, IDS juga bekerja dengan cara yang memeriksa lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, membandingkan dengan pola serangan yang sudah dikenal, dan menganalisis aktivitas yang terjadi untuk menemukan perilaku yang tidak biasa. Sistem ini bertugas untuk mengenali dan memberikan peringatan kepada administrator atau admin yang dikenal jaringan yang mengenai adanya potensi seperti upaya akses yang tidak sah, serangan malware, ataupun serangan DOS, atau bisa dikenal denial of service. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Kurniawan dengan NIM 2205176044. Di mana di sini kami menggunakan Snort dalam sistem pendeteksian IDS, yaitu Snort adalah salah satu perangkat lunak yang paling populer dalam kategori Network Based Intrusion Detection System atau NIDS, yang mana yaitu merupakan salah satu solusi open source yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi serangan jaringan. Snort dirancang untuk memantau lalu lintas jaringan secara real time dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dengan menggunakan berbagai teknis analisis yang canggih. Snort yaitu telah berkembang menjadi alat yang sangat handal dalam dunia keamanan cyber. Dan Snort adalah salah satu contoh dari Network Based Intrusion Detection System atau NIDS, di mana program ini dapat mendeteksi usaha penyusupan pada jaringan dengan menggunakan pola-pola serangan yang telah dikenali. Snort bersifat open source, fleksibel, dan dioperasikan dalam berbagai mode seperti mode sniffer, logger, intrusion detection, dan inline mode. Yaitu Snort dapat digunakan untuk menganalisis paket data dan menyediakan laporan tentang insiden keamanan yang terjadi pada jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan Rahmadiansah dengan NIM akhiran 71. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis serangan jaringan. Yang pertama ada Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan yang bertujuan membanjiri server dengan permintaan berlebihan hingga menyebabkan server tidak dapat menangani lalu lintas yang sah. Serangan yang kedua yaitu Denial of Service atau DOS. Serangan ini yang menyebabkan layanan atau jaringan tidak dapat diakses dengan membanjiri sistem dengan permintaan yang berlebihan. Yang ketiga ada serangan Man in the Middle atau disingkat MITM. Serangan ini di mana penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data atau memanipulasi komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi dari Snort IDS sekaligus mempraktekkan pendeteksian keamanan jaringannya. Di sini saya sudah masuk di sistem operasi Ubuntu dan di sini kita akan melakukan proses penginstalasiannya. Dan di mana Snort itu juga merupakan tool atau aplikasi open source dari Intrusion Detection System atau IDS.
kita klik terminal untuk menjalankan operasi, dan yang pertama kita mengetikkan sudo apt update untuk mengupdate sistem terminal ke yang terbaru. Kita masukkan password yang sudah kita buat, lalu kita masuk untuk membaca paketnya. Nah, lalu kita klikkan sudo apt upgrade untuk mengupgrade paket-paket yang terbaru. Upgrade. Lalu setelah itu kita ketik sudo apt install snort. Nah, di sini kita sudah mulai untuk menginstal snortnya. Ini kita ketik Y dan proses instalasinya berjalan. Lalu kita masukkan IP network kita. Caranya untuk kita mengetahui terlebih dahulu IP dari komputer kita di sistem operasi Ubuntu ini. Caranya ada kita ketikkan ifconfig. Enter, lalu di sini muncul IP address-nya yang baris kedua 192.168.10.4. Kita copy, lalu kita pastekan ke sini, kita ketik saja. Nah, di sini 10.0/29 karena subnet masknya itu .248. Kita ketik OK. Prosesnya berjalan, instalasinya. Nah, ini sudah selesai proses yang instalasi pertama. Selanjutnya kita ketikkan snort -2 version. Ini untuk mengecek versi snort-nya. Nah, di sini sudah terlihat aplikasi snort ini versi 2.9.15.1. Yang mana ini adalah versi terbarunya. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengetikkan cd etc snort untuk memulai instalasi selanjutnya dan memasuk ke usernya. Nah, di sini kita pilih snort.conf, kita copy saja. Ini untuk mengecek keversiannya dan juga penggunaannya. Sudo nano snort.conf. Kita sudah mulai masuk. Nah, ini merupakan sistem pendeteksian di snort-nya. Di sini kita cari IP par, tulisan IP par. Nah, lalu di IP par homenet ini kita isikan dengan IP address. Baik, di sini kita akan mensimulasikan bagaimana cara DOS attack dari sistem operasi Kali Linux ke sistem operasi Ubuntu Server. Jadi di sini kita menggunakan dual OS, yaitu OS Ubuntu Server dan Kali Linux sebagai penyerang DOS-nya. Pertama kita buka new terminal, lalu kita ketik sudo su atau kita login ke usernya di Ubuntu Server ya. Di sini sudah login dengan user Faisal misalnya. Nah, ini merupakan tampilan awal terminalnya. Pertama kita cek dulu IP address dari komputer ini. Caranya adalah dengan kita mengetikkan ifconfig. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya. Yang kita gunakan adalah 192.168.43.168. Nah, kita berpindah ke OS Kali Linux dan di sini kita ketikkan juga sudo su-nya untuk loginnya. Kita login dulu di menu awal dan kita ketikkan juga ifconfig untuk mengecek IP-nya. Nah, di sini IP-nya itu berada di titik 209 yang mana ini sebagai sumber dari penyerangan DOS-nya. Lalu kita ketikkan lagi h-3 -5 float dan -v
192.168.4.3.98. Kita masukkan IP yang sebelumnya. Lalu di sini kita ke menu Wireshark untuk memantau pendeteksian jaringannya. Jadi di sini untuk port scan-nya di ETH0 dan ENI ya sebagai sumbernya. Lalu untuk dari Ubuntu-nya kita bisa masukkan. Lalu kita kembali ke berikut sistem operasi Ubuntu. Di sini kita ketikkan tcpdam minus di sini bukan i. ETH0, berarti kita masukkan. Lalu kita ini di npost3 ini sebagai iNet-nya. Kita ketikkan npost3, enter. Di sini masih proses dalam memfilteringnya. Baik, ini sebelum dilakukan serangan. Nah, selanjutnya kita di sini sudah terkirim paketnya. Kita akan mulai mengirim. Kita hopping. Di sini sudah tertulis hopping input mode dan laptopnya sudah mulai IP tujuan. bekerja. Kita hopping ke IP tujuan. Ini dengan tujuan mengirimkan paket-paket distribusi paket di sini spam ke sistem operasi Ubuntu. Nah, ini sudah terjadi penyerangan DOS attack ke sistem operasi Ubuntu dari mengirim paket-paket yang ada di sistem operasi Kali Linux menggunakan sinteks hopping tadi. Kita lihat lagi. Dan kita lihat lagi di Wireshark. Nah, di sini sudah dilihat sudah terjadi pertanda darurat, yaitu dengan port merah yang kedip-kedip. Selanjutnya untuk memasukkan. Oke, jadi seperti itulah cara dalam melakukan penyerangan DOS attack ke sistem operasi Ubuntu server. Dan di sini menggunakan konsep dual OS, yaitu OS Kali Linux dan Ubuntu server sebagai klien penyerangnya. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari kami tentang penginstalan Snort sebagai sistem IDS dan juga penyerangan DOS attack di sistem operasi Ubuntu server. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.